Jadi materinya tentang uji warna asam amino, uji warna protein, dan denaturasi protein. Uji warna asam amino itu ada uji umum dan uji khusus. Jadi uji umum itu artinya semua asam amino akan positif kecuali ada suatu perkecualian. Jadi uji umumnya itu namanya uji ninhidrin. Ya. Dalam uji ninhidrin ini tentunya memakai regen ninhidrin. Ya. Jadi uji umum ini kalau asam amino itu ada 20 jenis. Ya. Nah, ada yang negatif yaitu prolin. Jadi perkecualiannya prolin negatif. Ya. Alasannya kenapa? Karena syarat untuk menunjuk terjadinya uji ninhidrin ini agar positif itu adalah sampelnya itu harus mengandung gugus alfa amino yang bebas. Jadi, gugus aminanya dari asam amino itu harus dalam keadaan bebas. Jadi harus berbentuk NH2. Nggak boleh NH. Harus NH2. Jadi gugus aminanya bebas. Ya. Dari asam amino. Kalau ini nggak bebas, misalnya dia dipakai untuk berikatan lagi, maka dia tidak bisa membentuk kompleks ya berwarna ungu. Tandanya adalah terbentuk warna ungu ya. Ini belum masuk. Terbentuk warna ungu atau biru. Jadi bisa dua. Ungu atau biru. Birunya biru tua ya. Biru dongker gitu ya. Itu ya uji ninhidrin. Tentunya uji ninhidrin ini kepekatan warnanya tergantung pada konsentrasi dari sampelnya. Jadi kadar berpengaruh, makin tinggi kadarnya, warnanya makin pekat. Misalnya warnanya itu menjadi lebih pekat. Nah, kenapa misalnya ini prolin ini negatif? Ya salah satu alasannya tadi ya ini ya. Gugus alfa aminonya tidak bebas. Karena apa? Nah, adik-adik mungkin sudah pada saat kuliah tentang asam amino sudah diperkenalkan struktur dari masing-masing asam amino, ciri khas dari masing-masing asam amino. Ibu ini kan sedikit ya. Klasifikasi asam amino itu kan didasarkan pada sifat kimia dari gugus rantai sampingnya itu kan, gugus R. Jadi ada asam amino alipatik apa saja. Nah, ini adalah singkatan 3 huruf dari masing-masing asam amino. Nah, sekarang coba lihat di sini. Yang tergolong asam amino apa? Kalau di sini kebetulan strukturnya enggak masuk ya. Jadi ini ada klasifikasi, ada asam amino alipatik, aromatik, hidrosiklik. Ada asam amino yang mengandung sulfur ya. Nah, ada asam amino yang mengandung gugus imino. Imino ini yaitu prolin ya. Prolin ini disingkat pro kan. Itu punya gugus imino. Ya. Artinya bukan aminonya tidak bebas. Gugus aminanya tidak bebas di rantai sampingnya. Ya itu. Ya, jadi dia dikatakan punya gugus imino.
Nah, ini salah satu alasan kenapa prolin negatif. Karena rantai sampingnya itu dipakai untuk, coba kita lihat struktur dari prolin. Nah, yang mana yang dimaksud dengan ini kan rumus masing-masing asam amino ya, struktur asam masing-masing asam. Yang mana gugus R-nya? Yang warna apa? Yang warna kuning itu, Bu. Bisa menjawab? Warna apa? Yang warna kuning itu, Bu. Ya. Siapa tadi yang jawab? Perkenalkan, Bu, saya Julio. Julio ya. Ya, yang warna kuning ini adalah rantai samping dari masing-masing asam amino. Jadi itu yang membedakan kan? Misalnya glisin, rantai sampingnya H. Nah, prolin coba lihat gimana, apa bedanya dengan yang lain. Sama-sama prolin ini kan termasuk asam amino alipatik ya. Jadi rantai sampingnya gugus R-nya itu adalah alkil. Apa bedanya prolin dengan yang lain? Yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab apa bedanya prolin dengan yang asam amino lain yang sesama alipatik rantai samping? Izin menjawab lagi, Bu? Ya, silakan. Saya Julio. Jadi kenapa perbedaannya dengan yang lain itu selain gugus aminonya berikatan dengan karbon alfa yang di tengah, itu juga berikatan dengan karbon yang lain sehingga dia bermuatan positif, Ibu. Untuk untuk N-nitrogen aminanya seperti itu, Bu, sekiranya. Oke, ada kebenarannya apa yang disampaikan oleh siapa? Julio apa Julio? Spanyol ya. Oke. Nah, yang jawab ini siapa itu di chat? Yang menjawab amida. Ini namanya amida, nama gugus fungsi. Siapa namanya ini? Bukan. Ada siapa? Imade Gede Ari Kusuma. Jawab, gugus aminanya tidak bebas, Bu. Ya. Nah, sekarang ini hati-hati dengan istilah ya. Ada gugus amino, ada asam amino. Nih, Bu, lihat jawabannya. Secara umum ada yang sudah benar. Ya, nanti Ibu ini ya. Kalau dibaca satu persatu lama nanti. Ibu mau menjawab, Bu? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dunia Pratiwi 3. Dari buku yang pernah saya baca, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena terjadi inkorporasi asam amino nitrogen ke 5 cincin, sehingga akan membatasi kebebasan dalam melakukan rotasi. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Prolin ini memang satu-satunya asam amino yang tidak bisa tidak apa istilahnya, tidak bisa optis aktif ya. Jadi ciri asam amino kan dia punya 4 gugus yang berbeda dan dia atom C-nya itu bisa berotasi kan.
Nah, ini prolin ini adalah satu-satunya asam amino yang rigid, tidak bisa berotasi bebas. Itu yang tadi benar jawabannya. Khusus atom C-nya, atom C pusatnya yang mana atom C pusatnya? Nah, perhatikan atom C pusat dari masing-masing itu kan. Jadi ciri-ciri asam amino kan bawa gugus karboksil, bawa gugus amina, harus ada hidrogen alfa. Nih hidrogen alfa itu yang paling bawah. Hanya itu kan semua bawah ya. Yang membedakan adalah yang atas itu rantai sampingnya. Khusus prolin gimana dia? Rantai sampingnya berikatan dengan siapa? Rantai sampingnya berikatan dengan siapa? Itu paling yang gampang. Anda bisa menjawab? Rantai samping asam amino dari prolin berikatan dengan gugus gugus N. Nah, dengan gugus amina, jangan gugus N ya. Ini kan nama NH2 itu kan gugus amina. Ya. NH2 itu mengikat H+, jadinya NH3+ gitu. Ini hanya, jadi sebenarnya ini dalam keadaan bebasnya dia NH2 ya. Gugus amina itu kan NH2 bukan NH3 sebenarnya kan. 3 itu kan dia mengikat H+. Kalau dia kalian belajar di amina itu kan enak keadaan bebasnya kan. Jadi itu ya, NH2-nya, gugus aminanya yang semestinya bebas itu dipakai untuk berikatan dengan gugus rantai samping, dengan rantai sampingnya, sehingga tidak bebas lah si amina. Itulah alasannya kenapa tidak prolin ini negatif dengan uji apa? Uji ninhidrin. Karena syaratnya ninhidrin apa syaratnya ninhidrin? Syaratnya harus konsumsi gugus amina. Banyak kita jadi gugus amina. Kalau ya, dari kimia organik kan gugusnya gugus amina kan. NH2-nya tidak bebas, padahal itu syarat untuk positif dengan uji ninhidrin. Jadi itu jawabannya ya. Ya kalau misalnya adik-adik menjawab ngambil dari buku atau apa, kadang belum tentu mahasiswa paham betul, hanya menghafal gitu. Jangan begitu ya. Tapi kalau logikanya diingat, oh dia nggak bebas nih aminanya. Padahal syarat untuk itu kan aminanya harus bebas. Satu-satunya yang tak bebas. Dan gugus ini jadi disebut juga, tadi kan ada istilah imino ya. Jadi rantai samping yang langsung berikatan dengan gugus amina itu ini disebut imino istilahnya. Oke ya, mudah-mudahan untuk ini sudah cukup paham. Coba elok balik. Belum mau bergerak ke atas ya. Ya ini kan gugus imino. Istilahnya mungkin nanti siapa tahu baca di textbook atau baca di mana. Oh prolin itu kandung gugus imino. Nah kalau ini ada asam amino yang di rantai sampingnya juga punya gugus asam amino, juga gugus amino, juga gugus amina. Coba perhatikan lisin dan arginin. Dia rantai sampingnya itu katanya mengandung gugus amina juga. Coba lihat lisin dan arginin. Lisin. Ya, lihat.
lisin dan arginin. Lisin itu rantai sampingnya mana? Ini yang kuning. Nah, di ujung dari rantai sampingnya ini ada gusamina lagi. Juga arginin juga begitu. Ada aminanya. Banyak lagi. N-nya banyak. Nah, ini termasuk jadi rantai sampingnya gugus amina. Ingat, kalau lisin dan arginin ini dua-duanya punya gugus amina. Bukan dua-duanya. Artinya satu molekul asam amino, tapi dia punya dua gugus amina dalam satu molekul. Ya, lisin, coba perhatikan lisin. Ini namanya kalau tanda panah Ibu kelihatan ya? Di sana. Kelihatan ya. Itu jadi gugus amina yang berada di sebelah, yang berikatan di sebelah atom C pusat itu disebut amino alfa. Itu membedakannya. Ini amino alfa. Kalau amino ini gugus amina yang terikat pada yang menjadi bagian dari rantai samping ini disebut amino dari R, ya, gugus R, gugus amina yang ada di R. Jadi dia satu molekul punya dua gugus amina. Kalau asam glutamat bagaimana? Asam amino yang asam, gimana dia? Apa ciri khasnya? Asam glutamat kenapa disebut asam? Tergolong asam amino asam. Karena dia punya gugus. Jawab Ibu. Ya, silakan. Karena ada gugus karboksilatnya Ibu. Ya, di rantai sampingnya Ibu. Jadi dia ada dua gugus karboksilat selain di C pusatnya, begitu Ibu. Ya, ini ciri-cirinya. Sehingga akibatnya dia bersifat tergolong asam amino asam. Sedangkan kalau ini lisin dan arginin ini dan juga histidin ini rumit sekali lagi ya. Inilah asam amino itu ya. Ada 20 tapi rantai sampingnya beda-beda banget. Unik sekali. Nah, meskipun adik-adik nggak hafal ya dengan ke-20 asam amino ini, tekankan. Paling nggak adik-adik yang spesifik itu ingat lah. Asam glutamat, prolin, lisin, arginin itu. Nah, ini juga nanti ada asam-asam amino yang ini, apa nih? Yang pojok kiri atas itu apa cirinya? Dikelompokkan dia jadi satu. Izin menjawab Ibu. Izin jawab Bu. Ya, Aromatik Ibu. Aromatik, oke. Tadi siapa lagi menjawab? Oke. Nah, ini yang tergolong asam amino aromatik apa? Fenilalanin, tirosin, dan triptopan. Jadi aromatis itu kan artinya apa kalau asam amino tergolong bersifat aromatis? Dia punya ciri senyawa aromatis. Ya, siapa juga dinyain? Diantari ya? Oke. Tirosin dan triptopan. Nah, oke. Untuk uji green sudah ya? Nah, selain uji umum ini, ada juga uji spesifik untuk masing-masing asam amino ya, beberapa asam amino.
Ini tabel 22. Tabel 22 ya. Sorry. Tabel 22 ada reaksi Milon. Nah, namanya uji Milon ya. Nah, positif untuk apa? Khusus asam amino bagi apa ini? Ini agak arginitrat ini ada reaksi Hopkins-Cole itu untuk asam amino triptofan. Reaksi Sakaguchi itu kalau arginin. Kemudian polin juga reaksi polin Q-calteu ini untuk tirosin, asam amino tirosin. Sedangkan kalau asam amino aromatis secara umum, kalau dia punya cincin bensen, jadi yang termasuk aromatis itu apa saja? Asam aromatis tadi. Bisa dijawab, Bu. Ayo. Fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Nah, itu semuanya kalau dia sudah asaminya aromatis, maka akan positif dengan reaksi Santo-Protear. Jadi reaksi Santo-Protear ini termasuk yang akan kita bahas nanti ya. Jadi di antara uji-uji yang spesifik asam amino ini yang akan Ibu bahas itu hanya reaksi Santo-Protear karena cukup sederhana. Jadi reaksi seperti apa? Dia hanya menggunakan asam nitrat, kemudian dipanaskan, kemudian ditambahkan NaO. Akan terbentuk warna oranye dirinya ya. Jadi reaksi Santo-Protear. Oke. Jadi syaratnya Santo-Protear itu harus ini. Ketiga ini. Oke. Oke. Jadi mestinya tadi soal pretestnya itu sudah bisa terbayang ya apa jawabannya. Kalau sudah Ibu jelaskan tentang ini kan bahwa untuk uji ninhidrin bermestinya mana yang positif, mana negatif ya. Semoga sudah terjawab sekarang. Kalau untuk uji jadi dalam soal pretest tadi kalian harus bisa membedakan yang mana protein, mana asam amino. Ya. Karena semuanya baik nama-nama protein maupun nama-nama asam amino semuanya pakai akhiran in, ya. Contoh protein apa? Contoh asam amino apa? Nah, makanya adik-adik itu harus familiar dengan ke-20 asam amino itu. Meskipun ya semestinya hafal. Karena nanti jadi namanya kan menarik-menarik ini kan sama ke-20 asam amino. Jangan hanya nama-nama artis atau apa dihafal ya. Jadi ini nama-nama asam amino ini kan juga menarik-menarik namanya. Ada valin, ya, alanin, ya. Dan ingat bahwa asam amino itu punya singkatan 3 huruf dan singkatan 1 huruf. Singkatan 1 hurufnya tidak selalu diawali dengan huruf depan dari masing-masing asam amino. Contohnya ini kebetulan sama. Coba nanti lihat. Nah, misalnya triptofan atau tirosin ya, tirosin TYR ya singkatan 3 hurufnya. Tapi dia singkatan 1 hurufnya itu Y. Ya. Bukan T. Karena ada banyak asam amino, T-nya di depan juga T. T itu treonin ya, baru T.
Triptofan itu W. Tirosin itu Y. Ya. Gitu ya. Ya mungkin ini enggak kalau bisa hafal ini. Paling enggak tahu bahwa serin itu asam amino loh. Sistein itu asam amino. Kalau adik-adik sudah tahu itu adalah asam amino, itu pentingnya. Ya, misalnya adik-adik lihat karena bergerak di bidang farmasi ya, komposisi obat misalnya. Oh dia mengandung tirosin gitu. Terus adik-adik nggak usah googling lah, misalnya tirosin itu apa? Oh ya, asam amino. Dia haji ya Pak. Ya. Kalau contoh protein apa? Yang dia tahu. Kasein dan albumin. Yang ini. Oke. Itu sudah. Kita lanjut. Tentang asam amino, kita sedikit spesifik tentang ujianhidrin. Terbentuk warna kompleks berwarna ungu atau biru tua juga ya, jadi tidak selalu ada. Jadi, nanti ada juga hidroksiprolin. Asam amino itu kan ada asam amino istilahnya proteogenik ya. Asam amino proteogenik itu asam amino memang menjadi bagian dari protein, penyusun protein. Ada 20 jenis itu ya. Tapi ada juga asam amino turunannya. Turunan dari asam amino itu. Misalnya ada hidroksiprolin. Gugus OH-nya. Jadi ada beberapa protein yang mengandung hidroksiprolin. Turun dari prolin. Dalam pembahasan ya. Dan uji santo protein yang tadi itu ya. Asam aromatis Ibu udah jelaskan tadi penjelasannya dari sini. Jadi kalau tadi syarat untuk uji ninhidrin gimana dia? Ini Ibu kasihin. Harus dipanaskan. Jadi ninhidrin sama asam aminonya itu harus dipanaskan dulu. Kalau tidak mengalami pemanasan, biasanya ini tidak selalu terbentuk warna ungu. Tapi ada juga yang tanpa pemanasan sudah terbentuk warna ungu. Ada yang perlu pemanasan dulu baru terbentuk warna. Gitu ya. Pada saat dipanasin kadang-kadang belum kelihatan warnanya, terutama ini kalau kadarnya rendah, sebelum dipanaskan tuh belum terbentuk warna. Setelah dipanaskan dan didinginkan agak dikit baru berwarna, ada yang begitu. Tapi ada yang langsung berbentuk warna. Pemanasannya ini suhunya minimum 80 derajat. Jadi sudah agak mendekati mendidih begitu. Di air mendidih juga bisa. Dalam prakteknya biasanya ini ya dicelupkan di air panas, jadi tabung reaksinya itu dicelupkan di air mendidih atau dipanaskan, ada yang memanaskan dengan bunsen. Lalu terbentuk warna. Oke. Kemudian kita lanjut ke uji santo protein. Ini ingat santo protein ini ada menggunakan asam nitrat pekat, jadi tambahkan asam nitrat pekat. Kemudian akan terbentuk endapan berwarna putih. Setelah itu dipanaskan. Setelah dipanaskan berubah menjadi kuning endapannya. Setelah itu ditambahkan jadi dibuat
suasananya dibuat basah dengan penambahan NaOH akan berubah menjadi jingga. Itu ciri-cirinya ya. Bahwa dia mengandung asam amino aromatis. Nah, untuk link videonya bisa Ibu jadikan. Kalau ini jadi adik-adik mohon ditonton sendiri ya, disimak sendiri videonya, link videonya. Nah, di dalam link video itu memang masih bahasa Inggris ya ada ya. Di link videonya itu klik bisa nggak? Ini ya. Susah ya. Oke. Ya nanti simak sendiri ya videonya ya. Nggak bisa tampil langsung begitu kan. Oke, kita lanjut ke uji protein sekarang. Jadi asam amino ada pertanyaan? Belum ada, Bi. Belum ada. Kita lanjut ke proteinnya sekarang. Jadi protein itu adalah polimer dari asam-asam amino itu kan. Sangat berbeda ya. Ingat apa perbedaan asam amino dengan protein? Karena banyak juga yang sudah dapat kuliah biokimia atau gimana ya, Ibu pengalaman berhubungan dengan beberapa yang sudah ini ya, bergerak di berbagai bidang itu, tapi sering mereka nggak bisa membedakan asam amino dengan protein, dikira sama. Adik-adik jangan sampai seperti itu ya. Protein itu jelas sekali perbedaannya dari segi gugus-gugusnya, coba perhatikan. Kalau protein itu apa? Apakah masih bebas nggak gugus-gugus tadi? Siapa yang masih bebas? Itu yang perlu ditekankan. Lihatin lagi asam amino. Struktur asam amino ini biar ini ya. Nah, kalau dia membentuk protein, kalau ini kan namanya asam amino bebas ya, dalam masih polimer, masih monomer, artinya dia dalam keadaan bebas ini. Asam amino bebas namanya. Tapi kalau asam amino ini sudah membentuk polimer menjadi protein, apa yang berubah? Gugus karboksil maupun aminanya ini menjadi tidak bebas. Nah, dipakai untuk tidak ya. Tidak yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya sudah nggak karboksil lagi, menjadi karbonil untuk NH. Aminanya juga yang di sebelahnya NH2 lagi, tapi NH aja. Dan ini dikas lagi. Ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi. Tidak bebas lagi, maka dia ya. Nah, coba perhatikan juga apa yang masih bebas, gugus apanya yang masih bebas kalau asam amino ini
berikatan dengan menjadi protein. Yang masih bebas gugus apanya? Yang bisa menjawab? Hidrogen. Hidrogen, ya. Hidrogen alfa. Selain itu, Gugus yang dipakai untuk ikatan R. peptida gugus apa aja? rantai. Ya. Siapa itu tadi yang gugus R-nya, ya benar. Jadi rantai sampingnya tidak terpengaruh. Itu yang ini. Sehingga nanti kalau asam-asam amino ini sudah menjadi bagian dari protein, yang berperan nanti hanya rantai sampingnya. Ya. Jadi rantai samping ini yang sangat berperan. Kalau rantai sampingnya mengandung gugus aromat, bisa dia punya aktivitas sendiri lagi nanti. Makanya itu akan penting sekali dalam protein urutan asam amino. Sebelahnya gugus karena ini kan fungsi rantai samping inilah yang akan menjadi situs aktif ya dari protein itu. Itu untuk penekanan ya. Nah, untuk protein dan juga yaitu uji umum protein adalah uji biuret. Jadi kalau uji biuret ini hanya kalau asam amino bebas ya tidak akan positif, tapi kalau ini dia akan positif khusus untuk protein. Kenapa uji biuret ini positif untuk protein? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Menjawab, Bu. Coba sebutkan nama. Ya, silakan. Saya NIM 11, nama saya Istri. Kenapa dia bisa aktif pada protein? Karena kan protein itu terdiri dari 2 atau lebih ikatan peptida. Seperti itu. Jadi di mana nanti pada uji biuret ini dia akan mendeteksi adanya ikatan peptida. Karena di protein itu terdapat ikatan peptida, artinya terdapat banyak gugus asam amino yang menjadi satu menjadi protein, maka dia akan aktif atau bukan aktif, positif pada protein. Itu Bu, terima kasih. Ya. Jadi intinya dia karena protein sampai tidak ingat-ingat sambil mengingat kuliahnya. Jadi Ibu tetap mengalihkan praktikum dengan kuliah ya. CONH ya. CONH. Ya. Gugus fungsi amida pernah tahu nggak? Ingat-ingat. Nah itu ya. Jadi asal dia punya ikatan peptida, tapi ikatan peptidanya minimal 2 ya. Minimal 2. Nah ini juga jadi harus ada regennya apa regennya? Regennya hanya apa? Untuk uji biuret nih. Kalau tadi ninhidrin, regennya regeninhidrin namanya. Kalau uji biuret regennya apa? NIM 51 izin menjawab. Ya. Ya silakan. 51. Baik Bu, saya Nas. Menjawab. CuSO4 dan NaOH Bu. Berarti dibutuhkan logam Cu. Jadi Cu2 plusnya yang berperan
dalam suasana basah, sehingga NaOH ya. Jadi NaOH hanya memberi suasana basah, nggak bisa terbentuk kompleks berwarna ungu. Ya. Ya, terus ciri jadi ini sama-sama ungu. Tadi siapa? Ninhidrin juga ungu. Gimana itu? Apa bedanya? Ya. Perbedaannya itu pada cara untuk mendeteksinya. Dia sama-sama warna ungu, tapi cara untuk mendapatkan warnanya itu berbeda. Jika pada uji ninhidrin, tadi kan tidak perlu diperlukan adanya kalau di ninhidrin kan itu diperlukan adanya pemanasan dengan asam amino, sedangkan di bioret itu tidak perlu pemanasan, tinggal ditetesi dengan CuSO4 dan langsung Oke. Gitu ya. Jadi kalau uji bioret itu tanpa pemanasan sama sekali langsung terbentuk warna ungu ya. Hasil regen langsung terbentuk warna. Kalau ninhidrin itu perlu pemanasan. Meskipun ada juga tanpa pemanasan bisa terbentuk warna ungu. Ninhidrin itu bisa juga biru tua ya. Oke. Nah ini urea. Ada istilah di sini ada. Urea itu ternyata positif juga nanti, tapi harus di larutan urea ya. Leburan urea itu bisa positif juga dengan uji bioret. Urea itu pernah tahu nggak? Ya. Urea ini penting juga di bidang kesehatan, karena nanti ada di siklus urea di urin kita itu ada urea kan? Maksudnya urea? Izin menjawab, Bu. Ya. CH4N2O. Ini rumusnya. Strukturnya dia punya gugus apa aja, gugus fungsi apa saja. Urea itu Urea punya gugus amina, Bu. H2. Terus selain amina Ada gugus karbonil juga, Bu. ya. C double bond O, Bu, karbonil. Ya. Jadi urea itu gampang lo mengingatnya. Ada satu karbonil memegang, gugus karbonil kan CO ya. Dia punya memegang 2 amina dan kanan. Ingat ya amina ya, urea. Gampang ingatnya. Karbonil membawa 2 amina. Sehingga dia nanti kalau dilebur dia bisa membentuk ikatan peptida juga. Ini digambarkan. Jadi itu disebut bioret juga. Oke. Kemudian nah kalau ingin melihat seperti apa kualitatif protein, ini ada di link. Demikian ya untuk uji warna ini dan protein. Kemudian, jadi ingat juga uji kualitatif protein ini kan uji kualitatif. Kalau kuantitatifnya nanti diberikan di ini ya nanti ada penentuan kadar protein dengan salah satunya juga dengan uji bioret. Tapi secara kuantitatif ya kadar. Kalau ini hanya kuali aja.
ingat juga pekatan warna dipengaruhi oleh adat. Kalau sudah tentang biji warna, kita lanjut ke denaturasi protein. Tentang denaturasi protein sudah ada diberikan di kuliah. Sudah sampai? Kemarin sempat disinggung sedikit Ibu sudah. Ya. Ya ini mungkin dengan praktikum ini akan melengkapi, karena terus terang ya kuliah biokimia itu, farmasi itu padat sekali materinya. Hanya 3 SKS tapi diberikan langsung tentang pengenalan biomolekul, struktur, fungsi, dan langsung metabolisme. Nah, sebenarnya idealnya metabolisme pisah sendiri mestinya. Jadi ada kuliah mungkin biokimia 2 gitu ya, biokimia 1 struktur kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan praktikum ini Nah, apa definisi denaturasi protein? Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein. Kemudian ciri-ciri protein terdenaturasi. Nah, ini dibahas tugas ya. Nah, ini ya. Nanti dijadikan masukan di dalam pembahasan. Nah, mungkin Ibu sudah sedikit di sini. Denaturasi protein. Yang terjadi sekali tentang denaturasi protein dalam prakteknya ya itu contohnya ya merebus telur di depan sehari-hari. Apa yang terjadi pada saat kita merebus di itu ada protein apa? Yang protein di putih telur lah. Albumin. Ya, ada albumin. Albumin di telur itu albumin, opalbumin namanya. Opalbumin karena albumin. Tapi ingat albumin ini juga protein albumin ini ada di serum darah ya. Di darah kita juga ada albumin di serumnya. Ya. Karena Ibu ingatkan lagi karena kalian juga kesehatan ya. Di serum sehingga nanti ada serum albumin. Serum. Ini serum albumin ini jadi cadangan makanan berupa protein untuk cadangan makanan. Jadi kalau sampai darah orangnya kekurangan albumin ini apa itu? Itu sepertinya ya. Dah gitu. Sehingga bisa menimbulkan pendarahan. Tapi albumin mirip pastinya strukturnya itu ya dengan albumin telur, tapi kalau albumin serum dan apa perubahan
Berarti kita memberikan perlakuan ekstrim terhadap protein yang ada di dalam efeknya apa? Cek keluar itu. Ayo. Bentuk menjadi dari cair menjadi padat. Ya. Itu ya, kental itu menjadi padat. Bisa nggak balik lagi? Tidak, Ibu. Tidak bisa, Bu. Warna juga tadinya bening menjadi putih, ya. Oke, kemudian, nah, menunjukkan bahwa sudah terjadi ini. Secara struktural, sebenarnya terjadi. Apa pengertian denaturasi? Ada awalan D, ada kata natur. Sebenarnya apa ya? Biar adik-adik maksud Ibu tuh, biar pengertian adik tentang denaturasi protein itu tidak menghafal gitu ya. Tapi dari istilahnya sudah terbaca. Yang apa ya? Jawab, Bu. Perubahan, Ibu. D itu apa? Ya, silahkan. Baik. Ya, jadi denaturasi itu merupakan suatu kerusakan. Jadi D itu artinya kehilangan, natur sifat alami. Lur yang dimana kita ketahui lur itu sendiri saat sebutan yang mesti lembut dimana kita berusaha dalam definisi lembut itu hingga mencapai suhu ada juga reaksi maliar yang dimana jadi denaturasi itu kerusakan protein. Dan dari saya terima kasih jika ada salah jelaskan. Terima kasih. Cuma Ibu menekankan dari kata D itu artinya tidak ya. Natur itu apa? Tidak alami. Denaturasi proteinnya sudah tidak alami lagi dalam sel. Ya. Inilah protein struktur 3 dimensi dari protein itu bersifat tidak stabil. Keluar. Memperlakukan protein tetap alami seperti dia seharusnya di dalam. Jangan memberi perlakuan ekstrim. Kalau kita ingin protein tetap seperti di dalam sel. Jadi kalau kita berikan perubahan kondisi yang agak ekstrim, maka terjadilah denaturasi protein. Itu ya. Ini berlaku itu tetap aktif khusus untuk protein-protein yang memiliki aktivitas biologis. Misalnya apa? Contoh protein yang memiliki aktivitas biologis apa?
kuliah dikit nih. Apa? Enzim. Jadi enzim apa saja, tidak hanya enzim lipase. Enzim. Jadi protein yang memang aktif dia. Enzim, hormon. Apalagi? Hemoglobin itu protein nggak? Protein. Iya, ini itu. Jadi nama mereka semua yang protein disebut protein. Ya, protein secara struktural dia adalah suatu. Makanya ini sampai kita bukan protein. Lalu kita inginkan dia dalam keadaan. Jadi kalau didefinisikan ini, suatu keadaan telah terjadinya perubahan struktur protein. Tiga dimensi dan lipatan-lipatan molekulnya aja yang berubah. Jadi rantai yang panjang itu bentuk tiga dimensi dan lipatan-lipatannya saja yang berubah. Tapi ingat nih, tanpa melibatkan pemutusan atau kerusakan struktur primer protein. Apa yang dimaksud? Struktur primernya tidak berubah karena denaturasi. Apa yang dimaksud dengan struktur primer? Tidak ada putus, ya. Kayaknya utuh, tapi lipatannya yang berubah. Ya, hubungannya begini, karena kena panas terbuka, ya. Tapi ingat, tidak ada yang putus, tidak terjadi hidrolisis. Lepas asam amino terpotong, denaturasi. Efek dari sampai terjadi denaturasi. Selain kehilangan aktivitas biologisnya, efek lainnya adalah kelarutannya akan berkurang sehingga mudah mengendap. Jadi keruh misalnya. Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan denaturasi? Panas, jadi suhu, pH ekstrim, pelarut organik. Jadi kalau tadinya pelarutnya air, ya, di putih telur, kita tambahkan dia dengan etanol, maka akan sedikit mengalami denaturasi. Saat terlarut tertentu. Nah, ini yang paling penting, ini logam berat. Nah, ini yang dipraktekkan. Nanti coba lihat di penuntun praktikum, ya. Jadi di penuntun praktikum apa? Ditambahkan dengan logam berat. Misalnya apa? Ag, Pb, Cu. Ya. Itu menyebabkan protein mengendap. Nanti misalnya putih telur ditambahkan dengan logam berat, itu akan terjadi pengendapan. Jadi proteinnya sudah mengalami denaturasi. Oke. Itu ya, denaturasi protein. Sudah. Kemudian untuk videonya bisa dilihat. Jadi ciri-ciri protein ternaturasi apa? Izin menjawab, Bu. Sudah berubah bentuknya, bentuk tiga dimensinya itu berubah, tetapi struktur primernya tetap. Lalu
sudah tidak memiliki aktivitas biologis lagi, kelarutannya juga menurun. Kalau secara fisik kita lihat, misalnya kita berikan dia perlakuan, ciri-cirinya apa? Izin menjawab Ibu. Ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, apabila kita reaksikan dengan logam berat, mungkin akan terbentuk pengendapan. Ya. Salah satunya terbentuk endapan. Ciri lain apa? Bisa juga, mungkin dia tidak mengendap. Oke, silakan. Terjadi perubahan struktur fisik itu karena protein yang terdenaturasi itu akan mengalami pembukatan pada bagian-bagian tertentu, Ibu. Iya, itu kan peristiwanya, apa yang terjadi berubah. Ciri-ciri protein maksudnya ini secara fisik kita lihat, diamati. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Larutannya menjadi keruh. Ya, jadi terjadi kekeruhan, tertimbul endapan itu juga. Ya, kalau ada endapan berarti karena kekeruhan itu udah. Ya itu. Terus apa lagi? Kalau diputek telur itu apa? Kalau kita panasin, orang merebus telur itu, mengendap nggak dia? Kan enggak. Tapi apa yang berubah? Bisa juga seperti itu. Warna juga bisa, Bu. Warna ya dari bening jadi putih. Terus apa? Bentuknya, Bu. Wujudnya berubah, Ibu. Ya, memadat atau membentuk gel. Ya. Membentuk gel juga bisa. Jadi tadinya dia nanti ada protein tertentu pada saat dia, ya contohnya gelatin itu ya. Apa lagi protein-protein tertentu dia menjadi gel. Sudah dikasih panas jadi gel. Ya, itu misalnya. Nah, kemudian mungkin ada satu pertanyaan lagi, ini sering sekali ya. Dia begitu dia sudah lulus gitu. Terus ada pertanyaan begini sering masih, padahal ini kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita makan gitu, ya merebus daging, merebus apa, masak itu kan semuanya apa yang terjadi itu kalau ada pertanyaan seperti itu? Apakah proteinnya kan terdenaturasi kan rusak, Bu? Gimana itu? Ini apakah berpengaruh nggak terhadap tujuan kita makan? Kalau kita makan kan proteinnya semua didenaturasi itu karena dipanasin, diolah. Apakah tujuan kita untuk makan itu terpengaruh nggak? Karena dia mengalami denaturasi. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ini, ya silakan. Baik, terima kasih sebenarnya. Jadi saya berpendapat memang benar. Jadi jika kita mengolah suatu makanan khususnya protein, baik itu daging maupun telur, kita tentu melakukan proses pemanasan. Jadi sebelumnya mungkin saat saya juga mengatakan bahwa menggoreng ayam atau telur itu dapat merusak protein, yaitu mengganggu aktivitas biologisnya. Namun kita bisa melihat keburukan sedikit di mana jika kita memakan telur mentah, tentu jika kita ambil contoh pada negara Jepang yang sudah biasa makan telur mentah itu mungkin karena kondisi di sana telurnya berkualitas baik sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun ada juga faktor yang dimana jika kita sering memakan telur mentah itu merupakan tempat atau dapat sebagai tempat penuhnya bakteri sehingga tidak aman untuk pencernaan. Di mana tentu kita harus melakukan proses pengolahan seperti pemanasan. Begitu juga dengan daging. Kita tidak bisa makan daging ayam secara mentah karena itu tempat sarang hidup atau tinggalnya bakteri tidak aman. Intinya berarti menurut siapa? Ari ya? Ya, Ari.
Itu karena faktor higienitas ya. Artinya kemungkinan ada bakteri atau apa mikroba. Nggak, coba dipandang dari sudut denaturasi proteinnya. Apa yang kita cari kalau kita makan protein itu sebenarnya? Ini kan sudut pandangnya. Nutrisinya menjawab. Ibu, asam amino Ibu. Iya. Apa tadi? Izin menjawab Bu. Jadi saya menjelaskan kenapa tidak mempengaruhi nutrisi. Itu karena yang berubah itu seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman itu hanya struktur 3 dimensinya, jadi hanya bentuk gitu Bu. Jadi untuk rantai polipeptidanya itu sebenarnya tidak berubah, jadi nutrisinya masih tetap dalam protein tersebut yang kita makan. Seperti itu Ibu. Iya. Boleh itu menjawab. Nutrisinya berubah. Nah ini adik-adik harus bisa, karena ini pernah teman ibu ya, pada saat dia wawancara dengan suatu kerja itu ditanya itu. Makanya ibu juga ini menarik juga ini disampaikan ke mahasiswa, karena kehidupan kita sehari-hari kan, padahal udah tahu teori denaturasi protein, tapi mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang mahasiswa banyak yang belum ini. Jadi pertanyaan pada saat kerja itu gimana itu? Cara menjawab ya. Ya boleh sih tadi jawabannya ada, tapi yang paling ini apa? Karena ini kuliah. Yang kita cari kalau kita makan protein itu apanya sih? Izin Yang menjawab. apa namanya? Gangga ya. Ya, silakan. Waktunya. Gangga, silakan ya. Itu siapa tadi? Halo Bu. Ya. Ini suaranya putus-putus. Menjawab. Iya, cek. Ya. Putus-putus suaranya ya, maaf Gangga ya. Aduh, enggak kedengaran suaranya. Halo Bu, suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Baik, jadi izin jawab yang tadi, biasanya kita mengkonsumsi protein yang saya tahu yang dicari itu ini sumber energinya Bu, karena di protein itu secara umum mengandung energi gitu Bu. Kalau sumber energi utama kan dari karbohidrat ya dan lemak. Kalau dari protein itu kan apanya sebenarnya? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Asam amino siapa yang udah dijawab itu di chat juga. Ya, yang kita cari itu asam aminonya ya. Asam aminonya. Karena nanti kalau kita makan protein, apa yang terjadi di proses pencernaan itu di bawah. Kita makan protein dicerna, pada akhirnya jadi apa dia? Sebelum mengalir ke darah. Itu penting sekali adik-adik kadang-kadang ini tiap hari kita makan protein. Di proteinnya itu ada asam amino polimer. Masih nyambung dengan ikatan peptida. Kita makan terus apa yang terjadi dalam proses pencernaan? Pada akhirnya dia jadi apa? Sampai di usus halus. Jadilah dia asam amino bebas diharapkan kan sampai dicerna, potong-potong itu oleh enzim-enzim pencernaan kita, jadilah dia asam amino bebas. Pada akhirnya masing-masing asam amino bebas itu masuk ke dalam aliran darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kan kita makan. Jadi meskipun proteinnya terdenaturasi, kalau tujuannya kita mencari nutrisi, tidak apa-apa. Kita mencari asam aminonya.
Sehingga nilai gizi dari protein tergantung juga ada istilah asam amino esensial, non esensial. Makin tinggi kandungan asam amino esensialnya, makin bergizi dia. Meskipun kaya protein misalnya makanannya, kalau asam amino esensialnya rendah ya buat apa, kan tubuh kita juga bisa bikin asam amino non esensial ya. Itu jawabannya. Jadi nggak apa-apa meskipun sudah dipanesin. Tapi yang nggak boleh itu apa? Kalau kita inginkan dia proteinnya itu masih aktif, maksudnya aktif itu apa? Contoh protein aktif misalnya hormon, misalnya, atau kita ingin enzimnya aja, enzimnya bukan untuk tujuan. Misalnya di dalam buah-buahan itu ada enzim apa. Makanya kalau buah-buahan sebaiknya segar. Tapi kalau kita nyari proteinnya daging, kacang-kacangan, itu dimasak ininya nggak apa-apa. Semakin lama nggak apa-apa. Karena kita cari, itu akan didegradasi. Ya, daging sebaiknya dimasak seini mungkin. Malah lebih mudah dicerna kalau proteinnya dimasak lama. Tapi kalau sayur, kalau kita diharapkan di sayur itu kita ambil enzimnya atau hormonnya gitu. Ya kita nggak boleh rusak itu denaturasi, ya sebaiknya segar gitu. Atau kalau pada saat kita mau melakukan isolasi enzim, jadi misalnya kita ingin enzim apa dari, misalnya enzim papain dari getah pepaya, itu nggak boleh ternaturasi. Jangan memberikan perlakuan ekstrimnya, nyimpannya juga. Jadi kalau, atau misalnya juga adik-adik tahu vaksin itu adalah protein-protein pendek ya, peptida namanya, beberapa vaksin itu. Vaksin atau apa itu nggak boleh, kan harus tetap dingin dia kan, tujuannya biar tidak terdenaturasi. Ya banyak vaksin itu adalah protein pendek, peptida namanya. Itu mungkin penjelasan dari Ibu untuk denaturasi protein. Tugasnya ya uji zat warna. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi nanti setelah lihat video bisa di screenshot atau bagaimana, hasil-hasilnya bisa diambil, foto-fotonya bisa dari hasil video. Tambahkan tentang uji asam amino selain uji nitrin boleh, yang ada di link video itu apa aja. Nah, ini sudah denaturasi protein tadi sudah. Juga tambahkan boleh foto-fotonya dari link video, itu tugasnya. Ini enggak ikut ini. Oke. Jadi sekian ya untuk penjelasan dari Ibu tentang praktikumnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk laporan misalnya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk laporannya. Izin bertanya, Bu. Iya. Saya ingin bertanya mengenai materi yang tadi Bu tentang denaturasi. Apabila suatu protein itu menjadi non-aktif begitu Bu, dia kan nantinya akan aktif kembali dalam kondisi-kondisi tertentu. Apakah setiap protein, jenis-jenis protein itu memiliki sifat-sifat tersendiri begitu ya Bu ya dalam denaturasi dan juga non-aktif? Ya, protein itu artinya dia struktur 3 dimensinya itu lemah sifatnya, terbentuk oleh ikatan-ikatan yang lemah sehingga dia mudah dipengaruhi oleh perubahan kondisi dari luar seperti pH, suhu gitu ya tadi. Deterjen gitu, kita berikan sangat berbeda dengan kondisinya di DL,
struktur 3 dimensinya yang harusnya seperti di dalam sel. Karena ingat protein itu ini namanya protein fungsional. Contohnya hemoglobin ya. Hemoglobin biar dia bisa mengikat oksigen dengan optimal. Ini ingat hemoglobin kan salah satu jenis protein ya. Protein transport ya, karena dia membawa oksigen. Itu kalau mengalami denaturasi, dia apa? Akan mengalami perubahan struktur, tidak optimal dia memegang oksigen. Ya, contohnya pada mutasi orang yang sakit anemia sel sabit itu ya. Jadi dia nggak bisa memegang hemoglobinnya, itu tidak bisa memegang oksigen dengan semestinya, tidak optimal. Itu salah satu contoh denaturasi. Nah, maksudnya perubahan struktur yang tidak optimal. Nah, itu yang terjadi kalau denaturasi itu. Kalau kita menyimpan misalnya protein, misalnya enzimnya itu suhunya tidak seperti yang seharusnya. Seperti suhu panas, dia terbuka, akibatnya tidak berfungsi sebagai enzim. Aktivitasnya menurun sebagai enzim. Nah, apakah bisa balik lagi? Ya, tergantung kalau prosesnya tidak terlalu ekstrim mungkin bisa. Misalnya perubahan suhunya tidak terlalu, misalnya biasa seharusnya dia suhu berapa. Kita berikan suhu sedikit agak meningkat gitu misalnya. Bisa balik lagi. Tapi kalau perubahannya terlalu ekstrim tidak bisa balik lagi. Misal nih Bu, kalau ada dua protein gitu, protein A dan protein B, apakah tingkat keekstriman kita memperlakukan sesuatu itu akan berdampak pada denaturasi ya sama? Maksudnya pada suhu ini sekian gitu ya Bu? Ya, ada. Jadi tergantung proteinnya. Ada protein yang lebih tahan panas daripada protein yang lain. Contohnya ada enzim-enzim tertentu ya. Ada enzim yang tahan panas, sehingga disebut termostabil enzim. Nanti kalau kalian sudah belajar enzim. Jadi enzimnya ini memang tahan dia sama panas. Ada protein yang agak. Jadi dia memang sudah ada, pasti ada kenapa dia bisa tahan panas ya ada. Disusun oleh apa sama. Jadi ada. Jadi ada protein yang lebih tahan terhadap denaturasi, ada yang kurang. Ada yang peka gitu loh. Yang tertentu, enzim tertentu itu ini peka sehingga dia tidak stabil, itu contohnya itu. Ya. Ada enzim yang memang tahan. Lebih tahan lah, lebih stabil. Tapi secara umum semua protein itu cenderung itu mudah mengalami denaturasi. Jarang lah yang stabil. Itu ya jawaban dari Ibu. Baik Bu, terima kasih. Lalu terkait penugasan laporan praktikum ini, materi yang akan kita cari itu lingkupnya sebesar apa ya Bu ya? Apakah secara umum saja atau menjurus ke setiap protein nantinya? Secara umum saja. Secara umum saja. Baik Bu, terima kasih. Boleh saja kalau mau kalian tambahkan yang ini, tapi jangan sampai yang umumnya nggak terjawab. Kalau ada yang agak spesifik boleh. Sebagai tambahan ya. Baik, izin bertanya Bu. Silakan. Tentang laporan praktikum yang seperti tugasnya ini kayak apa definisi dari denaturasi protein, faktor-faktor, ciri-ciri dan pertanyaan lainnya itu nanti dibuat di laporan praktikumnya apakah di pembahasan aja? Kita buat lampiran khusus untuk menjawabnya Bu? Enggak, di pembahasan langsung. Jadi masing-masing misalnya tadi uji warna gitu ya, bahas gitu. Tapi kan nanti ada dasar teori ada ya? Di format ada di dasar teori. Nah kalau di uji ininya, di pembahasannya itu yang pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Sudah pembahasan, tambahkan foto ya. Di hasil dan pembahasan itu ditambahkan foto. Jadi jangan dilampirin lagi ya.
lampiran khusus penjawab pertanyaan enggak, tapi boleh ditulis pertanyaannya gitu. Berupa poin-poin begitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjut nanti. Silakan menyimak videonya karena itu ya. Baik, untuk kali ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Terima kasih banyak. Baik, Selamat siang. Selamat siang.